Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Anindita Hoirunisa, mahasiswi dari Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Jadi di sini aku akan sedikit sharing kepada teman-teman mengenai sistem kristal. Jadi jangan lupa disimak dan semoga bisa bermanfaat. Selamat menonton. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam mengenai sistem kristal, perlu diketahui ya teman-teman bahwa dalam suatu ikatan kimia, baik dalam bentuk ionik, kovalen maupun logam, itu pasti akan melibatkan suatu fase atau bisa kita sebut sebagai fase gas, padat maupun cair. Nah, untuk fase cair bisa dipelajari ikatan-ikatannya dari berbagai bentuk penyusun senyawa-senyawa cair itu sendiri. Kemudian dari fase padat bisa kita pelajari dari bentuk kristal atau keteraturan atom-atom dalam suhu kamar. Baik, jadi karena kita sudah tahu tentang ikatan kimia tadi ya sekilas, jadi kita langsung masuk aja nih ke kristal. Dan apa sih yang akan kita bahas gitu terhadap video mengenai sistem kristal ini? Nah, jadi kita akan membahas mengenai yang pertama ada pengertian kristal, kemudian jenis-jenis gizi, dan ada pula tentang sistem kristal. Tapi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Dari tadi kan kita mendengar nih kata dari kristal gitu. Tapi dari teman-teman tahu nggak sih apa makna sebenarnya dari kristal itu? Jadi, kristal berasal dari kata Yunani kuno, yaitu ada krustolus yang berarti tetesan air, dan kemudian istilah atau pengertian itu berkembang menjadi segala sesuatu yang memiliki sifat seperti tetesan air, itu akan disebut sebagai krustolus. Kemudian, berkembang kembali menjadi ada istilah yang dinamakan sebagai kris, atau memiliki arti sebagai kebijaksanaan karena beningnya jiwa. Nah, selanjutnya berkembang lagi nih teman-teman menjadi kristal, atau orang Yunani kuno dulu menyebut sebagai segala sesuatu yang terpendam dalam es beku yang jernih. Jadi misalnya seperti ini teman-teman, misalkan kita dalam suatu daun itu kita masukkan ke dalam suatu es, dan kemudian daun itu bisa terlihat jelas dari es tersebut, maka dapat kita artikan atau dapat kita katakan bahwa daun tersebut berada dalam suatu kristal. Nah, kemudian pengertian itu berkembang kembali. Jadi kristal itu adalah suatu perhiasan yang terbuat dari batu yang bening, batu mulia, tembus pandang, dan juga mampu untuk memantulkan cahaya. Dan selanjutnya ada ini nih teman-teman, istilah tentang kristal modern. Nah, untuk istilah ini sendiri itu sudah muncul di era modern nih teman-teman, saat ada penemuan tentang X-ray diffraction. Nah, jadi pengertiannya dari kristal modern ini adalah segala sesuatu yang tersusun dari atom-atom yang teratur, yang tersusun secara berulang dan secara periodik. Jadi suatu material itu akan disebut sebagai kristal ketika material tersebut ketika diidentifikasikan dengan XRD atau XRF, atau saat ditembakkan dengan berkas cahaya X dengan intensitas tertentu pada theta tertentu atau pada sudut atom, itu akan terbentuk dan membuat suatu difraktogram yang tinggi, maka kita bisa sebut dia mempunyai kristalitas yang cukup baik gitu teman-teman. Namun pada saat penembakan tadi itu menghasilkan suatu difraktogram yang tidak beraturan, maka senyawa atau material tersebut tidak bisa kita katakan sebagai kristal, tapi kita sebut sebagai amorf. Atau bisa teman-teman lihat ya, ini pada slide selanjutnya ada tentang
grafiknya nih teman-teman. Yang atas ini kan dia ini ya, dia membuat suatu difraktogram yang tinggi seperti itu. Nah, maka dia mempunyai kristalitas yang baik. Nah, untuk yang bawah, dia ini tidak beraturan, ada yang tinggi, kemudian ada yang landai. Maka kita bisa sebut ini tuh sebagai grafik dari suatu amorf, seperti itu. Baik, jadi kita bisa langsung masuk ke definisi kristal. Jadi kristal itu adalah suatu atom atau ion yang tersusun secara teratur antara atom satu dengan atom yang lain. Dan jarak antar atom itu akan terjadi secara berulang dan memiliki jarak atom yang sama dan dengan skala yang besar dan juga panjang. Jadi seperti ini untuk penjelasan lebih lengkapnya. Saya akan memberikan contoh bahwa ketika suatu kristal itu tersusun secara teratur, kita misalkan saja pada kristal NaCl, maka misalkan pada atom Na1 dengan atom Na2 itu akan memiliki jarak 1 cm. Nah, begitu pula untuk atom Na kedua dan juga atom Na ketiga itu juga akan mempunyai jarak sepanjang 1 cm seperti itu, dan itu akan terus berulang dan membentuk suatu ikatan yang besar dan juga panjang secara teratur. Namun berbeda lagi misalkan tiba-tiba pada ikatan atom Na ke 100 itu tidak membentuk suatu panjang 1 cm atau dia akan membentuk panjang yang lebih, maka dia tidak bisa disebut sebagai kristal. Seperti itu. Setelah kita mempelajari mengenai definisi kristal, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kisi. Tapi sebelumnya dari teman-teman tahu nggak nih apa sih kisi itu? Jadi kisi merupakan suatu susunan titik-titik yang teratur dan periodik di dalam suatu ruang. Dan semua struktur kristal dapat kita jelaskan dalam istilah kisi. Nah, untuk jenis-jenis kisinya ini terdapat beberapa macam ya teman-teman. Dan untuk macam yang pertama itu ada kisi jenis primitif atau sederhana, atau bisa kita jelaskan sebagai titik kisi hanya terletak di sudutnya saja. Seperti teman-teman bisa lihat ya dalam foto ini, dalam suatu kubus tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat titik-titik atom pada sudut-sudutnya saja. Selanjutnya ada kisi body centered, atau pada kisi ini terdapat tambahan satu titik kisi yang terletak di pusat sel. Atau teman-teman bisa perhatikan di sini pada kubus ini itu terlihat ya teman-teman, di tengah-tengah pusat selnya ini atau di tengah-tengah ruang ini akan terdapat satu titik. Seperti itu. Kemudian ada pula kisi face centered, atau terdapat 6 titik kisi yang terletak di pusatnya masing-masing permukaan sel. Bisa teman-teman amati ya di sini pada tiap-tiap permukaannya di situ akan terkandung satu titik-titik juga, sehingga dapat kita jumlahkan akan ada 6 titik kisi pada masing-masing permukaan sel. Kemudian ada juga kisi base centered, atau terdapat satu titik kisi pada salah satu pusat permukaan sel. Nah, selanjutnya setelah jenis-jenis kisi, kita juga akan mempelajari mengenai sistem kristal Bravais. Nah, bisa teman-teman ketahui dari gambar tersebut, berdasarkan sumbu-sumbu A, B, dan C, atau kita bisa istilahkan sebagai isi bidang, dan juga sudut alfa, beta, dan juga gamma, atau kita bisa istilahkan sebagai kisi ruang, kristal itu dikelompokkan menjadi 7 sistem kristal dengan 14 kisi Bravais. Jadi pada sistem kristal Bravais ini dia juga mempunyai banyak sekali jenisnya ya teman-teman. Di sini pada triklinik dia mempunyai parameter A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan A3, atau alfa 12 tidak sama dengan alfa 23, tidak sama dengan alfa 31. Dan bisa teman-teman lihat di sini ada pula bentuk dari kisi sederhananya. Kemudian ada pula
dari monoklinik. Di sini dia mempunyai parameter A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan A3, atau alfa 23 akan sama dengan alfa 31 atau sama dengan 90 derajat Celcius. 90 derajat. Kemudian alfa 12 itu tidak sama dengan 90 derajat. Atau bisa teman-teman lihat pada untuk bentuk isinya bisa teman-teman lihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada pula orthorhombic. Di sini dia A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan A3, atau alfa 12 sama dengan alfa 23 sama dengan alfa 31 dengan sudut yaitu 90 derajat. Dan untuk ini ya, untuk bentuk-bentuknya bisa teman-teman lihat di sini kisnya ada 4. Oke, next ada tetragonal. Jadi di sini dia mempunyai A1 itu akan sama dengan A2, tetapi tidak sama dengan A3. Dan juga alfa 12 akan sama dengan alfa 23 dan sama dengan alfa 31 dengan sudut sama yaitu 90 derajat. Selanjutnya ada trigonal. Di sini dia A1 akan sama dengan A2 dan akan sama dengan A3, dengan alfa 12 akan sama dengan alfa 23 dan akan sama dengan alfa 31, namun dengan sudutnya yaitu kurang dari 120 derajat. Dan untuk kisi sederhananya bisa teman-teman lihat pada tabel berikut. Yang selanjutnya ada kubik atau kubus, dan di sini dia mempunyai A1 akan sama dengan A2 dan akan sama dengan A3, dan dia mempunyai alfa 12 akan sama dengan alfa 23 dan juga mempunyai alfa 31 yang sama dengan sudut yaitu sebesar 90 derajat. Dan untuk untuk jenis-jenis kisinya bisa teman-teman lihat. Dan yang terakhir ada heksagonal. Di sini dia A1 akan sama dengan A2, namun A2 itu tidak akan sama dengan A3. Dan untuk alfa 12 dia akan mempunyai sudut sebesar 120 derajat, dan untuk alfa 23 akan sama dengan alfa 31 dengan sudut 90 derajat. Nah, yang terakhir di sini ada contoh dari kristal. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, di sini ada contoh dari kristal NaCl. Misalkan kita lihat dari bentuk padatannya. Nah, di sini ada bentuk padatan dari garam NaCl. Kemudian di sini ada pula bentuk dari molekulnya, ada Na+ dan juga Cl-, dan ada di sini ada bentuk unit selnya. Di sini dia kristal dari NaCl ini dia mempunyai kisi dengan bentuk kubus. Jadi bisa kita lihat seperti ini ya teman-teman. Untuk yang bulat-bulat putih itu menunjukkan dia atom Cl, dia ion Cl-, dan untuk yang bulat-bulat hitam kecil itu dia sebagai ion dari Na+. Baik, jadi itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai sistem kristal. Semoga dari penjelasan yang sudah aku sampaikan bisa teman-teman pahami dan juga bisa memberikan pengetahuan baru untuk teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang aku berikan tadi bisa bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.